Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan perancangan sistem industri PT Pancawangsa Kretya Mulia. Latar belakang perkembangan teknologi dan globalisasi mendorong pertumbuhan industri di Indonesia yang diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan spare part untuk menjaga kelancaran produksi. Distribusi suku cadang menjadi sektor penting dalam rantai pasok industri karena berperan memastikan ketersediaan produk secara tepat waktu, berkualitas, dan dengan harga kompetitif. Transformasi digital turut meningkatkan efisiensi distribusi melalui e-commerce, industri, dan sistem logistik berbasis teknologi. Namun sektor ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, ketergantungan impor, dan kurangnya standarisasi produk. Oleh karena itu diperlukan strategi penguatan rantai pasok, perluasan jaringan distribusi, serta kolaborasi antara pihak industri dan pemerintah. Dengan prospek industri yang terus tumbuh, distribusi spare part memiliki peluang besar untuk berkembang dan menjadi pilar penting bagi keberlanjutan industri nasional. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang ada pada penjelasan di atas. Rumusan masalah yang ada sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan prinsip ergonomi pada area kerja, admin, dan staf distribusi dapat meningkatkan produktivitas, kenyamanan kerja, serta mengurangi resiko kelelahan atau cedera. Yang kedua, bagaimana sistem penjadwalan distribusi yang optimal dapat diterapkan untuk menjamin kecepatan pengiriman sesuai waktu permintaan industri. Yang ketiga, bagaimana proses pemilihan supplier dan manajemen rantai pasok, supply chain management yang tepat dapat meningkatkan keandalan pasokan, kualitas spare part, dan efisiensi biaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang tata letak gudang yang efisien, menerapkan prinsip ergonomi pada area kerja, mengembangkan sistem penjadwalan distribusi yang tepat waktu, serta meningkatkan manajemen rantai pasok dan pemilihan supplier agar proses distribusi spare part menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Penelitian ini berfokus pada distribusi spare part industri dalam lingkup internal dan eksternal perusahaan distributor dengan 4 batasan utama, yaitu yang pertama, tata letak gudang dan area kerja distribusi mencakup analisis alur barang tanpa membahas aspek konstruksi teknis. Yang kedua, ergonomi area admin dan operasional distribusi berfokus pada perbaikan desain ruang kerja berdasarkan prinsip ergonomi tanpa aspek medis. Penjadwalan distribusi spare part meliputi pengaturan prioritas dan waktu pengiriman serta manajemen armada tanpa mencakup transportasi lintas negara. Yang keempat, pemilihan supplier dan manajemen supply chain terbatas pada pemasok lokal atau regional dan efisiensi rantai pasok tanpa pembahasan negosiasi kontrak jangka panjang. Profil UMKM. PT Pancawangsa Kretya Mulia adalah distributor spare part industri yang berdiri sejak tahun 2020 di Sidoarjo, Jawa Timur. Didirikan oleh Bapak Nugroho Eko Pratomo yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang distribusi. Awalnya perusahaan memasarkan produk seperti dinamo dan gearbox di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Kemudian berinovasi dengan menambah produk seperti pompa dan kopling. Perusahaan terus melakukan pengembangan melalui peningkatan kualitas pelayanan, perbaikan sistem manajemen, dan penambahan tim sales. Selain itu, PT Pancawangsa Kretya Mulia juga memberdayakan anak muda sebagai tenaga kerja serta menjalin kerjasama dengan reseller dan pedagang lokal untuk memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan penjualan. Produk dan proses usaha. PT Pancawangsa Kretya Mulia merupakan jenis industri jasa yang bergerak di bidang distribusi alat-alat mekanikal dan elektrikal untuk perusahaan dan lainnya. Produk-produk PT Pancawangsa Kretya Mulia yang utama meliputi gearbox, dinamo, serta pompa industri dapat dilihat sebagai berikut. Induction motor 3 fase.
Motor induksi 3 fasa adalah mesin listrik arus bolak-balik AC yang paling umum dan banyak digunakan di industri. Motor ini bekerja berdasarkan prinsip industri elektromagnetik untuk mengubah energi listrik 3 fasa menjadi energi mekanik gerak berputar. Karakteristik utamanya adalah keandalan tinggi, konstruksi kokoh, biaya perawatan rendah, dan kecepatan putar yang relatif konstan menjadikannya penggerak utama untuk pompa, blower, kompresor, dan mesin produksi berat. Induction motor satu pas. Motor induksi satu fasa adalah motor AC yang beroperasi dengan sumber daya listrik satu fasa. Karena tidak memiliki medan putar alami, motor ini memerlukan mekanisme bantu seperti kapasitor. Untuk memulai putaran starting, motor ini umumnya digunakan untuk aplikasi daya rendah hingga menengah di rumah tangga dan industri kecil, seperti kipas, pompa air domestik, dan perkakas listrik. Gearbox atau reducer. Gearbox atau reducer adalah sebuah komponen mekanik yang berisi susunan roda gigi, gear. Fungsi utamanya adalah mengubah atau mentransmisikan torsi dan kecepatan putar dari motor penggerak ke aplikasi yang digerakkan. Gearbox biasanya menurunkan kecepatan putar, speed reduction, sambil secara bersamaan meningkatkan torsi keluaran output torsi untuk memenuhi kebutuhan beban kerja mesin. Vibrator motor. Vibrator motor adalah motor listrik yang khusus dirancang untuk menghasilkan getaran atau vibrasi daripada gerak putar murni. Motor ini memiliki massa elektrik pemberat tidak seimbang yang terpasang pada porosnya. Ketika motor berputar, massa eksentrik menghasilkan gaya sentrifugal yang menyebabkan motor bergetar. Digunakan dalam aplikasi seperti pengayak, hopper, konveyor, getar, dan pemadat material. Turbo blower. Turbo blower adalah mesin yang termasuk dalam kategori dynamic blower yang bekerja berdasarkan prinsip sentrifugal atau aksial untuk memindahkan volume udara atau gas yang besar pada tekanan relatif volume udara atau gas yang besar pada tekanan relatif rendah di atas tekanan atmosfer, tetapi lebih rendah dari kompresor. Alat ini sangat efisien dan umumnya digunakan dalam sistem ventilasi skala besar, pengolahan air limbah, dan sistem pembakaran industri. Pompa industri. Pompa industri adalah perangkat mekanik yang dirancang untuk memindahkan atau menaikkan tekanan fluida, cair, atau gas dari suatu tempat ke tempat lain. Pompa ini sangat bervariasi jenisnya, misalnya sentrifugal, positive displacement, submersible, dan dipilih berdasarkan jenis fluida, laju aliran, dan total head, tekanan atau ketinggian yang dibutuhkan oleh proses industri. Kompresor. Kompresor adalah mesin yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan gas, biasanya udara, dengan mengurangi volume gas. Kompresor menyimpan energi potensial udara dan atau gas bertekanan ini kemudian digunakan sebagai sumber tenaga pneumatik, misalnya untuk alat dan katup, atau dalam berbagai proses industri lainnya seperti pendinginan, pemurnian, dan manufaktur. Aksesoris atau kopling. Aksesoris umumnya merujuk pada berbagai komponen penduduk sistem penggerak. Kopling adalah salah satu aksesoris vital, yaitu perangkat mekanik yang digunakan untuk menghubungkan dua poros, misalnya poros motor dan poros gearbox. Untuk mentransmisikan daya, kopling juga berfungsi untuk mengkompensasi ketidaksejajaran, misalnya sedikit misalignment antara dua poros, dan meredam getaran atau beban kejut selama pengoperasian. Sumber daya. Struktur PT Pancawaksa Kerja Mulia. Sumber daya manusia, Direktur, Komisaris, Finance 1, Sales Support 1, Support Official 1, Driver 1, Sales 3. Berikut terlampir struktur SDM yang ada di PT Pancawaksa Kerja Mulia. Sumber daya terdapat
Fasilitas operasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam menunjang kelancaran proses operasi di PT Pancawangsa Kerja Mulia. Juga memerlukan peralatan atau inventaris alat untuk menunjang pekerjaan di lapangan sehingga dapat berjalan dengan baik dan efisien baik dari segi waktu maupun ketepatan. Secara umum, peralatan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas di lapangan berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan perlindungan saat bekerja. Artinya peralatan yang dibutuhkan harus memenuhi syarat utama sesuai dengan jenis pekerjaan dan medan di lapangan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan pekerja. Selain itu, peralatan yang digunakan harus sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Berikut ini adalah inventaris yang digunakan pekerja pada PT Wangsa Kerja Mulia. Proses bisnis perusahaan. PT Pancawangsa Kerja Mulia berlokasi di Pondok Nirwana Anggaswangi Blok L nomor 5 Klaster Amarlilis RT 1 RW 10 Kueni Anggaswangi Kecamatan Sungkodono Kabupaten Sidoarjo. PT Pancawangsa Kerja Mulia berlokasi di Pondok Nirwana Anggaswangi Blok L nomor 5 Klaster Amarlilis RT 1 RW 10 Kueni Anggaswangi Kecamatan Sungkodono Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu perusahaan penyedia barang industri. Rangkaian proses bisnis dapat dilihat pada gambar. Ini gambar proses produksi di PT Pancawangsa Kerja Mulia. Deskripsi proses. Pengenalan produk dilakukan oleh tim marketing. Proses ini meliputi telepon dari kantor, mapping area langsung dengan cara kanvas, dan ada referensi dari customer ke customer lainnya. 2. Permintaan barang. Setelah pengenalan produk terhadap calon customer baru, proses selanjutnya customer memberikan permintaan barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. 3. Pengecekan stok unit. Pengecekan unit barang dilakukan oleh tim gudang dan tim admin untuk stok secara data dan aktualnya di gudang, lalu disesuaikan dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh customer. Pembuatan penawaran. Pembuatan penawaran dilakukan oleh sales jika di kantor. Jika sales di luar kantor, penawaran dibantu oleh sales support dapat dibuat setelah mendapat informasi ketersediaan barang. Menerima purchase order. Purchase diterima oleh tim marketing setelah tahap perbandingan oleh kompetitor lain. Lalu purchase order diserahkan kepada perusahaan untuk diproses sales order. 6. Pembuatan surat jalan. Pada proses ini terdapat penjadwalan pengiriman sesuai rute dan kesiapan barang yang diatur oleh sales support. 7. Pengiriman bahan. Proses pengiriman terbagi menjadi 2, meliputi pengiriman dalam kota dan luar kota. Untuk dalam kota mencakup Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Gresik. Di luar itu mengikuti pengiriman luar kota, biasanya dikirim melalui ekspedisi. Pembuatan invoice. Proses pembuatan invoice dilakukan oleh Departemen Finance setelah menerima surat jalan pengiriman barang dari driver. Penerbitan faktur pajak. Faktur pajak biasa diterbitkan setelah adanya invoice dan surat jalan. Pada proses ini dilakukan oleh Departemen Finance. Pengiriman tagihan. Pengiriman tagihan dilakukan oleh Departemen Support Official. Dokumen dapat ditagihkan apabila sudah lengkap dan melalui cek yang dilakukan oleh salesnya. 11. Konfirmasi pembayaran. Pada proses ini tim marketing sangat berpengaruh karena berkomunikasi secara langsung. Biasanya ada beberapa perusahaan yang langsung konfirmasi melalui email perusahaan. Proses operasi. Proses operasi adalah sistem transformasi yang menggunakan berbagai sumber daya seperti bahan baku, energi, informasi, peralatan, dan tenaga kerja, lalu mengubahnya melalui serangkaian langkah atau aktivitas terstruktur untuk menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah dan sesuai dengan tujuan perusahaan atau kebutuhan pelanggan. Tujuan utama dari proses operasi adalah menciptakan nilai bagi perusahaan dan pelanggannya melalui transformasi out-input yang diinginkan, dengan fokus pada pencapaian 5 aspek kinerja utama, yaitu menghasilkan kualitas yang tinggi, mencapai efisiensi biaya, memastikan kecepatan produksi atau layanan, menjamin keandalan dan ketepatan waktu, serta memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap perubahan besar dan pengimitintaan pelanggan. Berikut ini adalah proses operasi yang ada di PT Pancawangsa Kerja Mulia.
Ini contoh diagram proses operasi. Terima kasih untuk salah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.